Nuansa semarak kemeriahan saat Argentina jadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar masih belum pudar. Masih terasa bagaimana tim Tenggo mengokohkan status mereka sebagai penakluk dunia. Euforia itu akan kembali terbawa di final Liga Champions nanti. Dua punggawa timnas Argentina yang baru menjuarai Piala Dunia akan kembali bertemu, tapi tidak sebagai kawan, melainkan rival. Mereka adalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez. Bersama klub mereka masing-masing, keduanya akan saling sikut untuk bisa menobatkan diri sebagai penakluk Eropa. Tapi bukan itu saja yang diperebutkan. Ketika peluit panjang dibunyikan wasit pada malam final Liga Champions nanti, salah satu dari mereka akan menyandang rekor yang luar biasa. Rekor yang bahkan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, atau Mbappe tidak bisa dapatkan. Piala Dunia dan UCL dalam satu musim. Rekor itu adalah menjadi pemain yang bisa mengangkat Piala Dunia dan trofi Liga Champions dalam satu musim yang sama sekaligus, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahkan, Ronaldo dan Messi tidak bisa memperoleh rekor itu. Sekarang mereka berdua bahkan sudah tidak berkarir di Eropa lagi. Pemain terakhir yang bisa mendapatkan rekor ini adalah Rafael Varane di tahun 2018. Saat itu Varane memang masih berada di puncak performa. Ia juga bermain untuk dua tim hebat, yaitu timnas Prancis dan Real Madrid. Varane mendapatkan gelar Piala Dunia bersama Prancis di tahun 2018 itu, setelah mengalahkan tim kuda hitam Kroasia. Beberapa bulan sebelumnya, Varane juga sudah berjaya di level klub. Ia mengangkat trofi Liga Champions bersama Real Madrid asuhan Zinedine Zidane. Itu jadi trofi Champions Real Madrid yang ke-13. Total hanya ada 9 pemain yang bisa meraih catatan ini. Antara Martinez dan Alvarez bakal jadi orang ke-10. Selain Varane, yang sudah mendapatkan rekor ini adalah Roberto Carlos yang juara Piala Dunia 2002 bersama Brasil dan Liga Champions bersama Madrid. Juga ada Christian Karembeu yang melakukannya di tahun 1997-98 bersama Real Madrid dan timnas Prancis. Lalu 6 orang lainnya adalah punggawa Jerman Barat yang menjuarai Piala Dunia 1974. Mereka adalah Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Gert Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, dan Uli Hoeneß. Di tahun yang sama, mereka menjuarai Liga Champions bersama Bayern Munchen. Perjalanan di Piala Dunia. Lautaro Martinez dan Julian Alvarez punya kesempatan yang sama untuk bisa mengukirkan nama mereka sejajar dengan para legenda itu. Terlebih lagi untuk Julian Alvarez, ia bisa jadi orang pertama yang dapat Piala Dunia dan gelar European Treble winner dalam satu musim. Kurang dari 6 bulan yang lalu, Alvarez adalah salah satu bintang baru Argentina yang berperan besar dalam kejayaan Argentina di Piala Dunia. Ia jadi pilihan utama ujung tombak Albiceleste selama gelaran turnamen itu. Kaki-kakinya berjasa dalam memberikan total 4 gol dan 1 assist untuk tim Argentina. Dengan 4 golnya itu, ia jadi satu-satunya pemain Argentina yang bisa mencetak lebih dari 1 gol di turnamen tersebut. Uniknya, Alvarez sebenarnya bukan pilihan utama pelatih Argentina Lionel Scaloni di awal-awal turnamen. Adalah Lautaro Martinez yang jadi pilihan utama pendamping Lionel Messi di lini serang. Ia jadi starter di 2 pertandingan pembuka, yaitu lawan Arab Saudi dan Meksiko di babak penyisihan grup. Ia sebenarnya tampil cukup baik di pertandingan lawan Arab Saudi, bahkan nyaris mencetak gol kalau saja tidak dianulir offside. Tapi performanya menurun setelah itu. Ia kehilangan tempat sebagai ujung tombak tim Tenggo. Martinez pun menikmati perannya di bangku cadangan sebagai pelapis. Ia tidak bisa mencatatkan 1 gol pun di Piala Dunia 2022. Meskipun begitu, bukan berarti Martinez tidak punya peran sama sekali di timnas. Ia mampu membuktikan kelasnya di pertandingan lawan Belanda di babak adu penalti. Eksekusi penaltinya yang sempurna jadi penentu kemenangan Argentina di laga itu. Andalan masing-masing klub. Tapi jika kita bisa melupakan performa Martinez di Piala Dunia sejenak, kita bisa melihat bagaimana menakutkannya ia bersama Inter Milan musim ini. Pemain berusia 25 tahun itu bisa dengan sempurna jadi pendamping Romelu Lukaku maupun Edin Dzeko di lini depan Nerazzurri.
Di Serie A, Martinez sudah mengemas 21 gol untuk Inter. Itu menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua setelah Victor Osimhen dari Napoli. Di Liga Champions, ia juga selalu jadi andalan Inter. Martinez telah mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan Liga Champions musim ini. Yang membuat Martinez berbahaya adalah selain jadi ujung tombak, ia juga bisa bermain jadi pemain nomor 10 di belakang striker. Dia cepat dan fleksibel sehingga memungkinkan untuk bisa mengatur penguasaan bola. Martinez tidak ragu untuk jadi bagian terdepan pertahanan Inter. Ia selalu siap untuk memberikan tekanan pada bek lawan, menyulitkan lawan untuk melakukan build-up dari belakang. Tapi Alvarez juga tidak kalah hebatnya. Meskipun pilihan utama ujung tombak Pep Guardiola tetaplah Erling Haaland, tapi Alvarez terbukti selalu siap jika dibutuhkan sebagai pengganti Haaland. Dengan keberadaannya, Pep bisa jadi tenang ingin mengistirahatkan Haaland. Contohnya di pertandingan terakhir fase grup lawan Sevilla. Saat itu City yang sudah mendominasi sepanjang fase grup mengistirahatkan beberapa pemain inti termasuk Haaland. Alvarez yang jadi starter mampu tampil sangat memukau dengan mencetak 1 gol dan 2 assist yang membuat City menang 3-1. Bertemu di final. Kini Alvarez dan Martinez akan bertemu kembali di partai final sebagai lawan. Meskipun diprediksi kuat Haaland akan jadi starter, bukan tak mungkin Alvarez akan diturunkan sebagai pembeda. Perjalanan City menuju final ini tidaklah mudah. Mereka mengalahkan lawan kuat seperti Bayern Munchen dan Real Madrid. Itu sebabnya City adalah favorit juara Liga Champions musim ini. Ditambah, mereka punya motivasi besar untuk meraih treble. Tapi itu tidak akan dibuat mudah oleh Inter. Bagaimanapun juga, Inter sudah membuktikan diri sebagai tim yang kuat setelah sampai ke final musim ini. Ini jadi final pertama mereka setelah 13 tahun. Jadi, Inter tidak mau menyia-nyiakan catatan sejarah itu begitu saja. Tim asuhan Inzaghi telah menunjukkan bagaimana mereka bermain sangat rapi selama turnamen, memiliki pertahanan yang solid dan aliran bola yang lancar ke lini serang. Tapi apakah itu akan cukup untuk menghentikan ganasnya Manchester City musim ini? Itu hanya bisa terjawab di final nanti.